Yang pertama, kami dari DPC mohon maaf atas keterlambatan, karena maklum saja posisi kesini nih, kalau tidak ada kawan yang menunjukkan jalan agak susah. Kita tadi terputar-putar juga, sedikit tersesat, dan alhamdulillah bisa sampai ke tempat ini. Yang kedua, seperti yang sudah saya sampaikan tadi malam, bahwasannya kita mesti menghentikan operasi supaya kita diperhatikan untuk hari ini. Dan kita lihat sampai sekarang sepertinya belum ada respon yang positif dari pihak manajemen. Setelah kita berupaya untuk bisa menghentikan aktivitas di dalam. Jadi kalaupun juga sampai waktu yang sudah kita tetapkan tidak bisa juga ada negosiasi atau kabar baik, dengan terpaksa kita dudukin lokasi office di dalam. Setuju? Ya, jadi kita menunggu respon dulu. Kalau sampai tidak ada juga respon, kita dudukin lokasi office di dalam. Mohon maaf kepada bapak-bapak keamanan untuk bisa mengizinkan kami ke dalam, tapi tetap jaga kondisi. Jangan melakukan tindakan anarkis, jangan melakukan pengerusakan. Sifatnya kita hanya melumpuhkan daripada pergerakan pekerjaan yang ada. Setuju ya? Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dulu dari saya. Ada tambahan dari ketua? Kami tunggu berapa lama Pak untuk kami masuk Pak? Sebentar. Kalau dikasih waktu Ya, menit? ini nanti yang kita akan bicarakan. Kondisi sekarang biar manajemen melihat kita. Kalau memang tidak ada, kita sendiri yang menentukan untuk bisa masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih tetap semangat kawan-kawan. Tetap semangat kawan-kawan. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Sekarang ini kawan-kawan, kemarin sudah disampaikan ada 5 tuntutan, 4 tuntutan sudah diselesaikan, tinggal 1 tuntutan lagi yang harus kita paksakan harus hari ini bisa selesaikan. Tapi apapun alasan dari pihak manajemen, kalau mereka tidak memberikan ruang untuk kita diskusi, duduk bersama, dan tidak bisa menyelesaikan hari ini, kita kembalikan kepada kawan-kawan. Apakah kita akan tetap tutupin jalan atau kita akan masuk ke dalam? Jadi kita lihat beberapa menit, ya, saya minta sampaikan kepada bapak-bapak security, tolong difasilitasi karena ini kawan-kawan mulai tadi pagi saya lihat ada pembiaran oleh pihak manajemen, ya. Jadi saya minta tolong difasilitasi bagaimana pihak manajemen bisa mengambil sikap, ya. Kalau tidak, ya mohon maaf, silakan kawan-kawan mengambil alih terkait masalah persoalan ini karena ini kantornya juga kawan-kawan yang ada di sini, ya. Intinya kita jangan anarkis, jangan merusak, ya. Itu aja, ya. Intinya kita jangan terprovokasi. Yang saya minta bahwasannya satukan tekad, satukan perjuangan kita untuk perjuangan sama-sama terkait masalah permasalahan buruh, ya. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Terima kasih. Tolong Pak, difasilitasi Pak. Disampaikan ke pihak manajemen. Siapa yang bisa menemui Pak? Jangan masuk. Tidak, dari pagi. Ini baru dalam saya.
Bagaimana ibu-ibu siap? Bawa periuk aja ke dalam. Oke, musik. 10. Kalau tidak ada respon, Masuk. untuk kawan-kawan semua masuk, kita langsung masuk ke office. Kita dudukin office-nya. Oke, ya baik. Terima kasih, kita tunggu. Musik. Belum ada nasi. Merapat semua. Lihat betapa perjuangan kita untuk bisa meminta menyelesaikan hak, tapi sampai hari ini belum juga selesai. Sampai hari ini kasus PHK Bu Salma, kita sepakat kawan-kawan untuk menduduki office. Sepakat ya? Sepakat! Sepakat? Hidup buruh! Hidup buruh! Oke kawan-kawan, tetap semangat kawan-kawan. Yang kita minta sekarang ini penyelesaian kasusnya Bu Salma. Sampai sekarang pihak manajemen tidak ada niatan baik untuk menyelesaikan kasusnya Bu Salma. Kita sepakat bahwasannya perjuangannya Bu Salma cukup lama di PT NPN. 6 tahun. Tapi sampai sekarang dia bukan selayaknya dianggap sebagai karyawan, ya. Jadi hal yang wajar kita sebagai anggota serikat buruh memperjuangkan hak daripada anggota kita. Jadi ingat kawan-kawan, kita jangan terpancing dengan provokasi, jangan terpancing dengan kerusakan-kerusakan yang ada di sini. Hanya satu kata kita, hak daripada buruh harus dibayar. Bayarlah Bu Salma. Apapun alasannya, karena ini berkaitan dengan buruh, tidak menutup kemungkinan kalian juga akan dibuat seperti kayak Bu Salma. Bukan mengemis, itu harga mati, itu haknya Bu Salma itu. Kita minta kawan-kawan tetap satukan barisan. Apapun alasannya, haknya Bu Salma tetap harus dibayar. Ya, apapun alasannya, apakah kita bertenda di ofis ini, itu kembali kepada kawan-kawan. Ya, jadi tidak ada lagi alasan apapun ya terkait masalah manajemen tidak mau membayar haknya Bu Salma. Jadi saya minta rapatkan barisan sama-sama, yang kira-kira masih berpanas di sana silakan berkumpul. Yang penting intinya kita jangan merusak. Ya, ingat, kita jangan merusak daripada aset daripada perusahaan, ya. Tolong diingat ya kawan-kawan ya. Tolong diingat kawan-kawan, kita jangan merusak aset perusahaan. Kita di sini hanya menuntut hak kita sesuai aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun nomor 13 tahun 2003 yang artinya ketika pihak perusahaan mem-PHK tanpa jelas aturannya, kita meminta harus dibayar pesangonnya. Ya. Kita jangan mau terprovokasi, ya. Jadi ingat itu kawan-kawan, kita tetap duduki office. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Kami minta hak, bukan mengemis, Pak.
Ya, kita kasih waktu 30 menit untuk pihak manajemen apabila mengajak kita berunding. Kalaupun dalam waktu 30 menit tidak ada permohonan perundingan terhadap kita, dengan terpaksa kita dudukin office. Kita masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam dan kita minta tenang di dalam. Ya, jangan mengganggu aset-aset yang ada di dalam office. Kita cukup menduduki saja, masuk ke dalam, jangan merusak. Oke? Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Belajar main-main komputer. Duduk, silakan yang tadi mau makan, duduk aja. Konsumsi dibagikan. Duduk, awas. Awas semua ya, ayo. Makanya enggak jadi naik kemarin. Awas semua, woi, kesini saja, panas, masuk sini. Tempat duduk. Ya, nah terus ini tinggal satu poin yang Bu Salma. Jadi Bu Salma yang kemarin usulan dari teman-teman kita pengurus bahwa dengan kondisi Bu Salma tidak mungkin lagi dia bekerja karena suaminya juga sakit-sakitan. Mestinya dari pengurus kemarin juga menyampaikan sebaiknya ibu itu balik ke kampung supaya bisa pulang ke kampung. Nah kemarin kami juga sudah komunikasikan sama pimpinan kami yang di Jakarta ya untuk untuk biaya untuk pemulangan kita akan promosi. Artinya kita tidak membiarkan Bu Salma tinggal di sini tinggal di tempat orang dengan kondisi yang seperti itu ya. Jadi tadi pagi kami juga sudah bicara sama pimpinan ya, jadi sama direksi kita disetujui untuk memberikan bantuan untuk transport bapak sama ibu itu balik ke Makassar ya. Jadi untuk besarannya kemarin dari direksi dari pimpinan itu menyampaikan untuk besarannya itu maksimal bisa kita bantu dengan di angka 10 seperti itu ya. Jadi dari tadi pagi kita sudah dapat penyampaian itu ya. Saya ulang lagi untuk bantuan yang bisa kita berikan kepada Bu Salma untuk kembali ya, pokoknya itu bantuan lah, itu berkisar mentok ke angka 10. Saya rasa begini Pak, tadi saya potong mungkin daripada panjang lebar kita pun tidak mau lanjut lama-lama seperti yang tadi malam. Saya kan sudah sampaikan dari awal ya kan, saya sudah tidak lagi berbicara bantuan atau apapun karena dari awal saya meminta untuk bagaimana Bu Salma yang sudah diberikan haknya ya kan. Cukuplah kami berunding dengan bapak-bapak di sini ya kan, meminta untuk dibayarkan haknya daripada apa yang kita sudah sampaikan kepada pihak yang pada waktu itu ya kan. Tapi lagi-lagi pun juga kayaknya kita ini kayak orang jual beli barang aja ya kan, diberikan 10 juta kemarin 5 juta diberikan 10 juta percuma Pak kalau memang juga tidak ada keputusan apapun yang kita minta dari awal ya, mohon maaf. Itu aja intinya. Saya tidak mau seperti kayak memberikan harga barang ya. Saya Pak jujur, kalau hanya 10 juta saja saya dari DPC untuk mengumpulkan uang buat kawan-kawan untuk Bu Salma saya bisa Pak. Kalau hanya 10 juta tolong ditahan Pak ya, tolong dicatat baik-baik. Kalau hanya 10 juta untuk Bu Salma saya bisa, karena PK saya di sini untuk di Kabupaten Goro 17 PK
yang ada di Kabupaten Berau. Kalau hanya Bu Salma saja 10 juta untuk dipulangkan saya bisa. Jadi saya tidak mau bermain-main tentang harga Bu Salma ini. Itu manusia Pak, bukan barang. Oke. Jadi kalau seandainya seperti itu kami tidak mau. Ya, sebentar saya lagi kemarin kan dari teman-teman kalau ini kan N2 ya. N kali 2 betul. N kali 2. Nah kemarin juga saya sampaikan N kali 2 itu kemarin seandainya tidak N kali 2 pun itu bisa. Ya kan kemarin mau N1,5 atau apa kan kemarin saya sampaikan juga. Nah itulah yang bisa kami berikan segitu kemarin yang pembicaraan tadi pagi seperti itu Pak Ari. Jadi kita itu sudah komunikasikan. Iya, artinya kalau saya sudah tawar menawar kayak orang beli lombok di pasar dengan harga dia dikasih 5 juta setelah itu dinaikkan lagi 10 juta. Ini manusia loh Pak. Bapak memakai tenaganya dia ini sudah posisinya 6 tahun. Nah ketika dia sudah tidak lagi layak sebagai pekerja, sudah usia tua, Bapak hanya hargai membeli kayak harga barang saja di dalam itu. Gitu loh. Kalau Bapak berbicara manusiawi, ya tolong Pak, apa yang tuntutan kami itu disetujuin. Gitu loh. Kan saya sudah mulai tadi malam saya bilang, ayo kita berunding baik-baik dan tolong diberikan haknya Ibu Salma ini yang apa yang saya sampaikan. Saya tidak juga tajur ngotot. Iya. Tapi kalau kondisi sekarang, Bapak berbicara bahwasanya Bu Salma lagi dikasih 10 juta. Iya. Ini manusiawi Pak kayaknya. Ari ada bicara sama Pak Willy. Ada saya sampaikan kepada Pak Willy pada waktu itu. Seperti apa itu bisa sampaikan ke saya? Pada waktu itu kan dia hitung-hitung katanya 54. Ya kan saya hitunglah 55 lah ya, 55 daripada itu. Terus saya sampaikan berapa kemarin? 30 ya. Seperti itu kepada Willy. Tapi sampai sekarang kan Pak Willy-nya kan tidak bisa memberikan jawaban. Ya kan? Nah, terus ini dikasih lagi 10 juta. Ini sama aja. Saya Pak jujur aja kalau saya bicara, kalau untuk bayarin Bu Salma sebenarnya kami bisa Pak. Gitu loh. Kami bisa ngasih makan Bu Salma itu. Tapi kalau saya ngasih makan Bu Salma pasti akan ribut ini NPN saya buat. Saya jujur aja, saya akan kasih ribut ini NPN. Kenapa? Karena NPN lah yang memakai keringat dia dan jasa dia, tapi tidak dihargai gitu. Sebagai layaknya sebagai manusia. Nah, itu aja mungkin kita Iya, masuk ke kalau dalam saya lah. ini saya nggak mau Pak. Saya suruh anggota masuk ke dalam. Nah, kawan-kawan tetap masuk. Saya minta pertimbangan baik-baik, tidak dipertimbangkan. Ya, teman-teman masuk lagi. Karena tuntutan haknya Bu Salma udah dipenuhi. Jangan sampai ada injak-injak tanaman ya. Jangan Jangan ada yang ke mobil ya. Jangan ada yang ke mobil ya. Masuk sini, masuk semua. Jangan ada yang ke mobil ya. Kita masuk dudukin mobil saja. Masuk. Simpan sendal dong, tapi jangan tekan-tekan. Jangan disentuh barang di dalam aja. Ini tidur sana. Masuk. Masuk, ibu masuk. Megang-megang ya, jagain anaknya. Megang-megang barang ya. Jangan pegang anaknya, jangan pegang barang-barang ya. Duduk
aja di lantai sini sudah, duduk aja sudah. AC di dalam, Pak. Masuk aja ini, masuk aja, masuk. Ya, duduk aja sini, kalau dipanas kan. Duduk. Sudah, duduk. Duduk aja situ ya, duduk di bawah. Masuk aja, bahasa sih. Udah panas. Masih di dalam. Duduk aja sudah, duduk aja di situ, duduk aja. Jangan pegang-pegang barangnya ya, pegang aja ya. Mana yang lain? Panggil mereka tuh. Kita kasih semangat dulu. Masuk sini. Bayang PHK bersama. Bayang PHK bersama. Hidup buruh. Ya, yang mau nyanyi ayo. Ini pelecehan buat kita kaum buruh. Inilah bentuk perjuangan FUI kawan-kawan di Kabupaten Berau. Bahwasannya PT NPN tidak mau membayar haknya bersama dengan usia cukup lama bekerja di PT NPN 6 tahun. Jadi kami minta dukungannya dari pemerintah bahwasannya kami sangat dizolimi.
kami sangat memperjuangkan hak buruh daripada PT NPN. Terima kasih. Jadi kawan-kawan, kita kan izinnya 10 hari. Ini baru 2. Masih ada berapa hari? Bagaimana kalau nginap di sini? Tempat ini kayak rasanya sangat nikmat sekali ya. Ber-AC ya. Kita nginap di sini kan? Oke, sepakat kita turutin sampai tuntutan kita dipenuhi. Oke? Musik. Bawa musik, bawa musik sini. Kita nyalakan musik sini. Kita bakar semua kawan-kawan. Mandi. Nah, siapa yang belum mandi? Belum mandi? Silakan naik tuh. Mau minum kopi? Silakan bawa masing-masing. Mau minum aqua? Ambil dulu di mobil. Mana musik lama sekali nih musik? Ya, siapa yang mau nyumbang lagu? Maju, bayar 5.000 ya. Request lagu bayar 5.000. Ya. Mana musiknya? Lama sekali nih. Ayo
Capek. Ada yang mau gantikan? Ada yang mau gantikan? Maju. Ayo. Maju, ayo kita kasih semangat. Maju siapa? Ini dia. Ini lawan. Sini, kita wawancara dulu ya. Sebelum kita suruh nyanyi, wawancara dulu. Nama panjang Raymond Iskandar. Nama panggilan Raymond. Nama pendek? Raymond, nama pendek. Istri sudah berapa? 3. Mana yang ada istrinya ya? Ini ya Pak, dia ngomong bicara jujur ini. Istri berapa sudah? 5. Belum ada. Aduh, jomblo. Ternyata ya. Orang katakan kan masa dia jomblo ya? Oke. Untuk jomblo ini kita kasih semangat. Kita suruh dia nyanyi supaya dia dapat pasangan ya. Ada yang jomblo dah, sini ada yang jomblo dah. Oke, kita keren dulu ya. Sudah, waduh, kacau nih. Sudah punya pasangan semua kan? Ada yang belum siapa? Angkat kaki. Siapa yang belum di sini? Ini. Nah ini. Lingkungan persatuan. Kita kasih aplaus dulu yang meriah, aplaus, tepuk tangan. Kita wawancara dulu ya. Nama siapa ini nama? Martinus siapa? Nama panjang, nama pendek, nama panggilan. Itu nama setengah saja. Jadi saya dapat info dan kabar burung bahwa Martinus ini adalah artis anak kota ya, artis anak kota ya, anak kota. Jadi kita kasih kesempatan dia menyumbangkan 3 buah lagu untuk meramaikan acara kita ya. Setuju? Berapa lagu? Saya akan langsung dengan Pak Martinus. Nyanyi. Cerita juga boleh. Cerita lu. Orang saya dipanggil ini. Sama sekali saya kenalkan nama saya Tatari yang setengah itu Martin. Kalau Martin Subara. Tadi kalian inginkan sebuah lagu, saya akan menyanyi sebuah lagu Iwan Fals. Kenapa dulu bongkar? Walaupun dalam musik saya akan menyanyikan. Kalau cinta sudah dibuang, kalian akan datang. Dosa serta kesewenang-wenangnya. Lambat banyak untuk gantikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan kesalahan. Karena kami sandarkan cita-cita. Sebab di rumah nggak ada lagi yang bisa. Oke, lagu seterusnya itu Bento. Mantap.
ceritain dongeng-dongeng. Oke, siap. Ceritain dongeng-dongeng. Pada zaman dahulu kala ada seorang petani. Ya. Dia membuat kebun. Banyak dia tanam. Banyak sekali dia tanam di kebun tersebut. Ubi, dirambat, Sawit. kelapa sawit belum ada zaman itu. Masih zaman feodal. Oh ya. Jadi di kebun tersebut itu dia selalu bersih. Terpaksa semua binatang terutama tikus itu lapar. Karena bersih, terlalu bersih. Dia selalu menjaga. Akhirnya tikus tersebut dia masuk di rumah, makan semua kertas-kertas yang ada di rumah. Di rumah pun tidak ada makanan seperti nasi, jagung, apa tidak tersisa. Makan pelepah Hanya ya. buku-buku di dalam mari dia makan. Makan pelepah kah itu Bapak tua aja. Makan orang bilang tikus-tikus di rumah. Iya. Jadinya kita dongeng aja. Jadi jangan ambil drama. Mau ingin kasih buat lagu? Boleh. Lagu ini lagu yang pas. Oke, mantap. Saya akan bawakan semua lagu yang pas. Oke, siap. Lagu yang pas adalah lagu pribumi. Kalau suaranya jangan fals ya suaranya. Suaranya jangan fals. Yang pas ya. Kita lakukan dan sudah meninggal dan tidak mengeluarkan. Tarik ke bawah, jauh. Tarik ke bawah, turun ke bawah. Bermainnya gagal loh. Apa? Pas ke bawah, turun ke bawah. Remon pegang aja. Sudah ada musiknya. Sudah ya. Sekarang ada musik. Boleh dikasih mati kali itu, kamu untuk nyanyi. Nyanyi dulu. Lalu saya cek lagu yang pas maksudnya. Hidup buru dulu. Hidup buru dulu. Hidup buru dulu. Oke, hidup buru. Hidup buru. Hidup buru. Terima kasih banyak semuanya. Hari ini kita bisa ada satu nilai positif ya, bagi rekan-rekan ya. Dan pada intinya juga tadi maaf ya kan. Kalau secara aturan yang memang kita sudah bicara mungkin kami sudah paham dan saya sudah paham. Tapi saya dulu syukur menyampaikan respon langsung bisa ini. Itu pada intinya saya menyampaikan perusahaan. Kalau bisa hari ini cepat kita selesaikan, ya kan? Yang mungkin nanti ada kurang lebih kita inilah yang kita bisa beri putusan ya, bisa seperti itu. Jadi kita kelar dan kita selesai ya. Silakan mungkin dari pihak perusahaan sampaikan keluarnya atau nanti ada apa, silakan aja ya. Oke? Ya itu aja sampaikan, silakan. Mungkin Pak Rizky atau Pak Irawan, silakan. Oke, semuanya teman-teman terima kasih ya Ibu. Ya, jadi kami sudah sharing juga sama manajemen. Ya, jadi dari manajemen keputusan itu diberikan sekitar 22 plus sama yang kemarin kita kasih yang 3 juta, jadi 25. Itulah keputusan dari manajemen Pak Ari, yang kita sudah usaha semaksimal mungkin. Itulah yang bisa kita putuskan Pak Ari sama Pak Samsul. Saya bermohon di sini supaya kiranya teman-teman juga menerimalah ya, sama-sama legowo, karena bukan apa, kalau ini terus terjadi ya kita pasti begini terus. Saya maunya ke depannya itu yang namanya serikat kita mitra lah. Tapi ya Bapak juga tahu dari awal kan niat kami baik. Betul Pak. Bapak-bapak kepolisian, saya bukan membanggakan bapak-bapak kepolisian. Bapak-bapak kepolisian di sini sudah berulang kali menyampaikan sesuatu supaya ada hati nuraninya bapak manajemen. Tapi kami di sini sudah 2 hari bapak bikin pusing. Bukan bapak aja yang pusing, kami. Karena dari awal sudah saya sampaikan Pak, niat kami baik. Dari DPC niat kami baik. Jujur, niat kami baik. Niat kami tidak mau mengganggu perusahaan. Tapi bapak sendiri tidak pernah melemparkan berapa sih yang harus diberikan terhadap kami. Coba tadi malam itu selesai. Saya rasa kami tidak kembali lagi ke sini, Pak. Cuma bapak saya lihat mau ngetes kami. Jujur aja. Saya orangnya tidak pernah mundur, Pak. Tapi saya hargai Bapak Kapolsek di sini. Tapi kalau dengan harga segitu, Pak, mohon maaf, Pak, saya tidak mau, Pak.
Karena saya sudah jeripai, ongkos saya kesini sudah lebih banyak Pak, jujur aja. Iya, kalau Bapak bilang 25 dengan gaji yang kemarin yang diberikan, saya tidak mau. Lebih bagus mereka itu saya suruh patungan Pak. Saya suruh patungan, nanti kami dari DPC bagaimana caranya saya berikan lagi buat Ibu Salma itu. Daripada cuma 25 saja diberikan dengan Bu Salma. Jujur Pak, saya bukan bicara harga diri, tapi ini betul-betul bicara hati saya. Iya, saya rasa seperti itu. Baik, saya hormat Kapolsek Pak Warno. Kami dari DPC sangat menghormati beliau berdua ini. Kalau bukan karena beliau berdua ini mungkin suasana sekarang tidak kondusif. Kami sangat menghargai. Pagi-pagi kami ditelepon, tolong kondisikan anggota ya, jangan ada anarkis ya. Tolong kondisikan anggota. Kami hargai dan kami hormati. Tapi kalau hari ini kami mau diberikan nilai segitu, mohon maaf, kami nggak bisa terima. Kami tetap akan duduk di tempat ini. Yang pasti kami tidak akan anarkis, tidak akan membuat kerusakan. Saya ingat betul pesan Pak Kapolsek dan Pak Warno, jangan buat anarkis. Jadi mohon dipertimbangkan kembali. Untuk saat ini mungkin begitu aja Pak Kapolsek. Jadi kita nggak usah lama-lama terlalu berputar-putar ujung-ujungnya sampai tengah malam juga kayak tadi malam kan Pak. Nah, mungkin itu aja dari kami. Karena kami pun juga begini Pak. Bayangkan kalau di Lombok Pak Tawar menawar, itu juga harga diri. Jadi bisa saya bicara ya? Boleh Pak. Jadi gini ya, udah kita ambil tengahnya nih. Boleh. Mau nggak ambil tengahnya nih? Boleh. Ya. Tadi katanya mengatakan dari perusahaan akan memberikan 25 juta sama plus dengan yang tambahan. Sedangkan dari pihak perusahaan, dari pihak rekan kita, dari SPSI, Rikan harus 25, kan begitu ya kan? Maksudnya itu nggak usah diputar-patik lagi lah. Ya kalau menurut saya itu tadi saya bicarakan sama Pak Rizky nih, sama Pak Irawan yang di sini, ya udahlah. Bisa nggak kira-kira ini? Kita tekan aja, udah. Hari ini kita bayar 25, udah gitu aja. Kira-kira gimana Pak Rizky? Kita bayar 25, urusan kita kelar, kita bikin hotel, kita acara selesai, udah. Nggak tahu hari ini saya minta kok. Hah? Nggak tahu hari ini saya minta. Ya maksud saya lebih baik kan nanti Iya, kan ya kan? sepakat saya. Terserah, atau enggak bagaimana? Atau enggak mau dikasih 22, nanti 3 jutanya mau bayar minggu depan, ya terserah ya. Yang penting totalnya 25. Gimana? Kira-kira? Kalau yang kita delete, kita dealkan. Apa ya? Dari Pak Sika tadi. Segitu sih Pak. Mana kira-kira? Ini kita udah ngasih inilah ya, kita tengah-tengah, ya udahlah. Anggap aja ini istilahnya apa namanya, nanti dari kita kan itu ya kan? Oke, yang kemarin mungkin 3 juta kita singkirkan, kita akan bayar 25 juta. Gimana? Ya tadi juga saya udah maaf, saya udah ngomong juga sama yang bersangkutan nih, yang tadi memang sebelumnya mereka tidak mau, maunya mungkin 30 ke atas, bener kan? Betul Pak. Dan tadi saya maaf, Saya tadi saya minta, udah kalau saya udah bicara, ya kalau maksud saya sama-sama kita saling menghargai kan gitu ya kan? Saya minta jujur Pak, saya ungkapkan dengan Bapak tadi, saya minta 50 lebih. Jadi saya sampaikan, udahlah, minta tolong juga nih ya kan? Karena saya dimain-mainkan. Istilahnya, saya minta tolong sama rekan-rekan, nanti saya akan bicara dengan perusahaan, kira-kira bisa enggak? Nah, tadi perusahaan sudah ada tanggung jawab. Nah dari pihak rekan kita serikat juga meminta seperti itu. Ya, saya minta tolong dan saya mau minta tolong ya kan kepada pihak perusahaan. Cuma kita nggak perlu waktu panjang lagi, mungkin sudah sore. Bisa nggak hari ini kita serahkan dengan harga nominal sebesar 25 juta? Gimana Pak Rizky, Pak Irawan? Itu tadi dari Pak Sika nanti saya. Mungkin sedikit bisa minta ya. Mohon maaf mungkin mulai kemarin Pak Kapolsek kami semuanya sudah berupaya bahasa, mohon maaf kami ngomong juga nggak sembarangan bicara, kami sesuai dengan aturan, sesuai dengan ketentuan. Begitu juga dari rekan-rekan serikat, kami sudah mengupayakan, kami selalu monitor kegiatan baik pelaksanaan bipartit, tripartit, ya kan, sampai diundang kembali untuk negosiasi, tapi sampai terjadinya mogok berarti perundingan di luar daripada bipartit dengan tripartit tersebut tidak dilaksana, tidak terlaksana,
tidak ada bahasa satu bahasa antara pihak manajemen dengan pekerja, ya, pengusaha dengan pekerja, bahasa hukumnya. Nah, sehingga dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, mohon maaf rekan-rekan dari serikat, kami juga tidak membela juga enggak, tapi sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan, itu sudah dilaksanakan dan itu menurut aturan undang-undang secara legalitas sah, menurut aturan undang-undang. Tapi kalau bicara masalah ini legal atau non legal, mohon maaf, sampai semua harus kita buktikan di pengadilan, gitu kan? Namun demikian, apapun yang terjadi 2 hari ini kita kesampingkan, ya kan? Tapi yang jelas kita juga berupaya semaksimal mungkin, ya kan? Semaksimal mungkin antara pihak manajemen atau mungkin dengan pihak serikat, sekiranya permasalahan ini ya bolehlah kepala kita panas tapi hati kita harus dingin. Hati kita panas, kepala kita harus dingin. Kita harus bilang, orang Jawa itu dibolak-balik lah seperti itu ya, digelar, digulung seperti itu ya Pak Irawan ya. Nah, seperti itu. Jadi saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan dengan Pak Kapolsek. Saya kira kalaupun mohon maaf, kalaupun mungkin tidak harus hari ini, yang penting harus ada kata sepakat. Saya minta hari ini juga, saat ini juga kalau perlu bikin surat pernyataan kegiatan operasional kedepannya sudah nggak ada gangguan lagi. Itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan mohon maaf, saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan bahwa kegiatan yang dilakukan rekan-rekan ini adalah hak normatif seorang karyawan sesuai dengan aturan dan itu sudah terlaksana. Mohon maaf, kami hanya mengingatkan kembali bahwa rekan-rekan yang mogok tetap harus dibayar sesuai dengan aturan yang ada, ya, harus sesuai yang ada, ya. Kalau memang sampai semua juga nagih nggak ini, ya sampai permasalahkan lagi nanti di desa ke sana minta petunjuk lagi. Kalau tidak percaya, ya kita bikinkan surat pernyataan kayak tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, ya. Mogok sampai ini secara legal sah atau tidaknya, kan gitu kan? Sah atau tidaknya, nanti kita perlakukan kepada ini, ya kan? Cuman saya tidak ingin ini dipermasalahkan jadi yang tadinya masalah ini satu selesai muncul masalah lagi. Saya tidak ingin seperti itu, ya. Mungkin itu yang perlu kami tambahkan terkait dengan masalah mogok ini, karena ada mohon maaf ini tadi muncul lagi masalah di situ lagi, tidak tahu pengancaman apa intimidasi sekarang macam kami juga mungkin sekiranya mungkin Pak Irawan atau mungkin Pak Rizky bisa menjelaskan. Jadi keluar dari sini memang kita sudah clear. Itu. Ini itu yang bisa kami tambahkan, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin bisa dijawab dulu lah itu dulu, Pak. Yang pertama ini kan kesalahan ini kan. Kalau ada jawabannya kan gimana? Yaudah, berarti gimana, Pak Irawan? Oke. Deal? Oke. Berarti kalau kita bayar ya? Bayar atau gimana? Sampaikan. Ya? Disampaikan aja, ya. Sampaikan. Maksudnya disampaikan kalau memang bisa dibayarkan hari ini ya bagus. Kita bikin acara, ya kan? Ya, mungkin nanti notulen-notulennya mungkin ya silakan saja nanti. Termasuk ini juga Pak. Hari ini kita saya menyampaikan kan yang dinyatakan dengan Pak Warno itu kan benar. Artinya kami sudah melalui prosedur. Ya. Yang pertama dipartit, yang kedua tripartit. Setelah itu sudah melakukan mediasi, ya kan, difasilitasi 2 kali dengan Dinas Tenaga untuk mencarikan solusi. Dengan adanya aturan Undang-Undang Tenaga Nomor 13 Tahun 2003 jelas ketika gagalnya perundingan boleh, ya kan, melakukan mogok kerja atau demo. Nah, kita lakukanlah mogok kerja atau demo. Nah, dengan jalan itu kami anggap kawan-kawan pun juga selama dia mogok kerja 2 hari juga harus dibayar itu, Pak. Jadi kita tidak perlu ada perdebatan lagi, karena kalau panjang perdebatan akhirnya jadi masalah baru, Pak. Saya cukuplah 1 kali lah hadir di sini di MPN, besok-besok jangan lagi lah, maksud saya, Pak. Harapan kami seperti itu. Dan ini tambahan juga, tolong Pak Irawan dan Pak Rizky, bahwa ada intimidasi terhadap anggota kita yang ikut demo hari ini akan diberikan SP oleh siapa tadi? Saya lupa. Mandornya itu siapa namanya? Siapa? Jurales. Jurales ini tadi
datangin anggota kita di sana, kasih tahu katanya kau tidak Nggak saya bayar, saya kasih SP. kayak kasih SP. Nah ini kan intimidasi nih Pak. Janganlah Nah ini tidak benar ini, dan ini menimbulkan kemarahan bagi orang-orang kampung tadi kan. Nah, kemarahan bagi orang-orang kampung bahwa mereka selalu diintimidasi nih dengan Pak siapa Jurales itu ya. Tolong Pak, Bapak sebagai pimpinan di sini kasih tegur anak buah Bapak. Kami ini sampaikan ini, nanti jangan sampai nanti orang kampung sendiri yang ngasih teguran secara tidak baik kan akan menimbulkan masalah baru. Ini cukup masalah sampai di sini, jangan lagi timbulkan masalah baru lagi. Ini masalah baru lagi nih, karena adanya intimidasi seperti ini. Tadi jelas sudah disampaikan oleh Pak Warno bahwa apa yang kita lakukan ini sah menurut undang-undang. Kita punya suratnya juga kok dari Disnaker. Gitu. Nah ini tolonglah hal-hal semacam ini jangan dijadikan polemik baru sehingga nanti ada gejolak baru lagi. Ya, kita akui tidak seperti itu Pak. Kami membina kok. Saya janji dengan kawan-kawan tiap kepolisian ada di sini. Saya membina kawan-kawan. Artinya makanya di awal saya di tahun 2019 ikut dengan Ukatan Pak. Setelah itu kami tahun 2020 tidak ada Pak. Sampai sekarang ini baru muncul lagi saya ada di sini. Artinya kan cukup panjang ini prosesnya. Kami biarkan dulu. Meledaklah masalah ini. Nah maksud saya janganlah seperti itu. Ya sudah lah, yang sudah lah maksud saya. Jadi biarlah pekerja sebagai pekerja, pengusaha juga ya waktunya mengusahakan memberikan income daripada pekerja ya dibayar. Gitu. Saya rasa seperti itu. Bikinkan notulen aja kesepakatan. Jadi ada bikinkan aja begini Pak. Kan 5 tuntutan Pak ya. 5 tuntutan bahwasannya yang pertama sudah selesai, yang kedua sudah selesai, yang ketiga sudah selesai, yang keempat 5 sudah selesai semua. Artinya itu dirangkum aja Pak. Nanti biar disampaikan di dalam ya maksud saya seperti itu ya. Cuma nanti kedepannya mohon maaf saya juga mengingatkan kepada pihak manajemen atau mungkin pihak serikat terkait mungkin masalah ketenaga kerjaan, rekrutmen segala macam. Tolong sekiranya mungkin mohon maaf mungkin Pak Rizky yang setiap hari update, setiap hari komunikasi dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan pihak kepolisian, ada apapun ya kami nyarankan komunikasi yang baik terkait dengan masalah umpamanya kegagalan dalam arti contohnya kayak kemarin Ibu Salma karena masalah identitas, ayolah kita bicarakan gitu ya. Kami juga tidak ingin setelah masalah besar begini kan lebih bagus kita memperbaiki yang kecil gitu kan daripada kita menyelesaikan permasalahan yang sudah muncul seperti ini. Mungkin itu kedepannya saya minta kepada pihak manajemen dengan pihak serikat baik mungkin SBSI, FKUI atau mungkin dengan Ukatan kita bersinergi gitu kan sama-sama kita memajukan gitu ya, memajukan. Biarpun kayak apa kita juga harus nyadari bahwa karyawan adalah aset perusahaan juga. Kita juga harus bisa baik ke sana. Mungkin itu ya. Jadi saya mohon dari 5 tuntutan tersebut biar tidak ada bahasa muncul kembali Pak Rizky, buatkan notulen atau nota kesepakatan bahwa 5 item tersebut pada hari ini, detik ini clear, tidak ada masalah. Gitu. Mungkin itu yang dicabut ya. Ya. Jadinya di terakhir itu tertuang mogok kerja dicabut. Dia kan terikat Pak gitu maksud saya. Nanti itu jadi lampiran kami membuat surat supaya tidak lagi mogok kerja hari ini. Nah, oke, setuju semua? Dengan setuju ini, dengan sepakat ini, mohon maaf, sementara Pak Adi ya, Pak Abdi, sementara notulen itu masih ditulis, sampai keluar sana, teman-teman suruh pulang, kegiatan operasional ini bukti bahwa perselisihan kita sudah sepakat sudah selesai. Oke? Gini aja dan CPO aja kasih masuk dulu, ya kan biar kawan-kawan mendengarkan kesepakatan itu. Nah, masalah, tapi sulingin. Oke, sampai yang ngomong sama kita ya. Itu kan mulai di sebelahnya itu kan nggak ada karena itu bisa digeser sedikit. Ya, nanti digeser semua ya. Oke ya. Oke, yuk. Oke. Oke. Sekolah serikat nanti siapa yang sampai bikin bareng-bareng apa? Ya udah ini kan dia ada ini. Sama Abdi atau siapa? sama ini? Abdi. Sama Ini. Sama aja kami bertiga ini kan satu paket. Salah satunya siap. Ngobrol mana? Biar tambah harmonis. Betul tuh Pak. BKWT yang hari ini ada daftar
di sini kita perjuangkan untuk jadi PKWTT. Ya, jadi ibu-ibu yang dapat ancaman katanya di SP dan dipotong itu sudah tidak ada. Nanti kita masukkan semua ya. Ini deal ya. Itu karena pilihan ya. Kita masukkan. Jadi ketua PK dan tanda tangan sama ya. Ini sudah ada satu orang yang tumbang pindah aja. Sudah tadi. Tunggu aja nanti. Dengar yang penting ada saksi kita kuat. Beliau dia gulung tikar, bukan kalian yang gulung tikar. Ini tadi dengar ada yang tumbang. Apa dia yang gulung tikar? Siapa tadi bilang yang mau keluar di dalam? Iya. Ya kan ini. Penasaran kita nih. Rahasia nanti dilihat aja. Satu aja ya aku minta. Pokoknya yang kehilangan itu yang hilang sudah. Iya. Kehilangan berarti yang hilang itu. Bos ini, saya mau kasih Absen dari yang kemarin sama hari ini. salap. Absen bukan absen itu. Salap. Untuk Eko, kita plus modal yang pecatat ya. Absen semua. Yang dari kampung beda lagi. Kita dari kampung. Mau silakan daftar dikeluarkan KTA formulir ada kita perjuangkan. Masuk. Nah, bahasa ini sudah. Pulpen kasih dulu. Pulpen kasih sampai hari dulu. Pulpen. Buat dulu strukturnya semua ya. Tolonglah teman-teman, jangan buat apa, hargailah. Tanda tangan ini statement bawah dan jempol tak? Bentar, saya bacakan sekalian. Oh ya, kita aja. Pernyataan pada hari Rabu tanggal 15 bulan Juli tahun 2020, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Salma, NIK 55-5521-0819-3592. Dengan ini mewakili anak saya untuk mengambil gaji anak saya yang bernama Lina, NIK 5555-21-0819-3644, nominal 1.551.200. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Oke, satu oke bang. Mana lagi? Ini ya. Ini belakang. Ini belakang. Berita acara serah terima uang pada hari Rabu tanggal 15 bulan Juli tahun 2020, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Nikolas Manurung, jabatan KTU disebut sebagai pihak pertama. Nama Salma disebut sebagai pihak kedua, di mana pihak pertama menyerahkan gaji periode November 2019 kepada pihak kedua atas nama Lina, NIK 55-50-08-19-3644, nominal 1.551.200. Demikian surat berita acara penyerahan uang ini dibuat dengan sebenarnya. Saksi-saksi ya, saksi ini saksi apa? Iya, oh iya, sebentar komentar banyak, sebentar kita ada ya, sebentar komentar banyak naga ya. Mana bisa kita Biar gak bisa puasa gitu loh. Kami nih. Oke, satu lagi Dari pihak kita Pak. Siapa? Bisa? Dari
yang 20 ke yang 50. Ya, dikatakan lagi dulu, Bu. Katakan lagi. Ya. Mengulung mai, Bu. Nah, ya. Oke. Ya, oke, ya. Ini berita acara serah terima apa ini? Yang oh ya. Berita acara serah terima belum ada nomornya, Pak. Nanti kita tulis nama, Pak. Berita acara serah terima dibuat pada hari ini Rabu tanggal 15 bulan Juli 2020 di kantor PT Natura Pasifik Nusantara oleh dan antara 1. Irwan Teguh Raharjo selaku Manajer PT Natura Pasifik Nusantara Satuan Perseroan terbatas berkedudukan di Desa Longayang Kecamatan Segah untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. 2. Salma beralamatkan di perumahan karyawan PT Natura bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut pihak kedua. Berita acara serah terima ini dibuat berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja pihak kedua dikarenakan mengundurkan diri. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka para pihak mengadakan pertemuan untuk serah terima dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut. 1. Para pihak sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja terhitung mulai tanggal 20 Mei 2020. 2. Sehubungan dengan pemutusan hubungan tersebut, pihak pertama memberikan uang tali asi kepada pihak kedua senilai 25 juta rupiah. 3. Pihak kedua dengan ini menyatakan menyetujui pemutusan hubungan kerja tersebut dengan menerima tali asi tersebut dari pihak pertama. 4. Dengan pemutusan hubungan kerja tersebut, maka sepanjang menyangkut hak-hak pihak kedua yang timbul dalam hubungan kerja dan pihak pertama, pihak kedua tidak mempunyai hak untuk menuntut baik secara pidana maupun perdata terhadap pihak pertama. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya. PT NPM 15 Juli 2020, pihak pertama Irwan Teguh Raharjo, Estate Manager, Bu Salma pihak kedua. Itu uangnya taruh sini. Sini dulu biar enggak repot dikasih. Oke. Sudah terima, Bu? Belum ada. Oke. Ya, taruh sini dulu. Yang ini surat nota kesepakatan bersama pihak DPC FUI dengan PT NPM pada hari tanggal pertemuan, tempat, waktu Selasa 15 Juli 2020, kantor NPN jam 5 sampai dengan jam 6 malam. Latar belakang: 1. Tidak dilaksanakan kesepakatan bersama tentang pengangkatan buruh atau karyawan dari PKWT perjanjian kerja waktu tertentu menjadi PKWTT perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 2. Gagalnya bipartit tentang penyelesaian permasalahan atas nama Ibu Salma sebagai salah satu anggota PK FKUI KSBSI PT NPN. 3. Tidak ada jawaban tentang surat keputusan direksi SKD terkait perhitungan penggajian sopir CPO. 4. Adanya pemutusan hubungan kerja PHK sepihak yang diberikan pada Ibu Nurlita. 5. Perihal PT NPN tidak menjalankan Perda nomor 8 tahun 2018 tentang perlindungan tenaga kerja lokal tidak mencapai 80%. Kesepakatan bersama antara manajemen PT NPM dengan DPC FKUI KSBSI. 1. 458 karyawan sudah diangkat menjadi karyawan tetap dan akan diberikan SK pengangkatan paling lambat 1 bulan sejak ditandatanganinya kesepakatan ini. 2. 289 dan 8 orang karyawan dalam tahap proses pengangkatan menjadi karyawan tetap paling lambat bulan Agustus sampai dengan September 2020 sejak ditandatangani kesepakatan ini. 3. Tali asi untuk Ibu Salma diberikan sesuai dengan kesepakatan. 4. Operasional truk CPO akan mulai aktif berjalan kembali diperkirakan bulan Agustus 2020. 5. Ibu Nurlita dipekerjakan kembali sebagai karyawan perawatan dengan status PKWT dan akan diajukan pada bulan September menjadi PKWTT. 7. 6.
tenaga kerja lokal tetap diberdayakan sesuai skill yang dibutuhkan perusahaan. 7. Seluruh pengurus dan anggota pengurus komisariat FKUI, KSBSI, PTNPN yang ikut dalam perundingan dan musyawarah yang dilaksanakan di Disnaker Kabupaten Berau pada tanggal 6 Juli 2020 tetap dibayarkan HK-nya. 8. Seluruh buruh yang melaksanakan aksi mogok kerja pada tanggal 14 dan 15 Juli 2020 harus tetap dibayarkan HK-nya dan tidak diberikan sanksi apapun. 9. Manajemen memberikan pembinaan terhadap seluruh karyawan agar terjalin hubungan kerja yang harmonis. 10. Dengan disepakatinya semua poin yang tertuang dalam kesepakatan bersama, berakhir juga aksi mogok kerja terhitung pada 15 Juli 2020 pukul 8 WITA. PTNPN 15 Juli 2020. Oke ya. Oke, kita berikan aplaus dulu. Ya, tinggal ditandatangani. Siapa saya kan? Ya. Ini peran. Tanda. Peran sini. Sini ya. Terima pakai snaker. Surat pengalaman kerjanya belum? Ini ya. Oke. Punya ini punya ada? Ini uangnya. uang anaknya ada ya? Ada. Pak. Oh iya. Kesepakatan tadi satu mas. Kesepakatan itu oleh mana? Sama ini apa? Mbak, bisa difotokopi kan? Atau yang asli? Oh, yang bikin berapa? 2 Pak. Oh, 2 aja. Fotokopi aja. Fotokopi Pak, fotokopi Pak. Pak, untuk bisa coba tahu. Enggak bapaknya fotokopi. Yang semuanya saya minta ya dokumennya ya. Sudah ada kita. Ada ya. Ada. Termasuk Ibu Salma ini pengalaman kerja ini. nah, ini yang tadi Bu anu Pak, yang nama-nama yang ikut mogok kerja terhadap Bapak cuma 2 nomor. Jadi tidak tahu satu. Kalau dia yang di situ berarti dinyatakan dia tidak ikut, dia tidak mendapatkan haknya. Iki Pak ya? Iya. Yang lainnya tahu. Pinjam sebentar, satu fotokopi. Iya. Sudah Pak, kan fotokopi. Oh iya. Ini. Fotokopi semua. Besok-besok harinya ya. Mungkin dijelaskan dengan Pak Abdi sebagai wakil saya karena saya lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Saya bakar dulu semangatnya. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Ya. Jadi perjuangan kita tidak sia-sia kawan-kawan. Ya, perjuangan kita membuahkan hasil sesuai dengan apa yang jadi harapan kita. Secara singkat saya bacakan. Kesepakatan bersama antara manajemen PTNPN dengan DPC FKUI KSBSI. 1. 458 karyawan sudah diangkat menjadi karyawan tetap dan akan diberikan SK pengangkatan paling lambat 1 bulan sejak ditandatangani kesepakatan ini. Ya. Jadi
kesepakatan ini SK akan diberikan, SK pengangkatan karyawan tetap bagi teman-teman yang sudah ada nama yang kemarin sudah diberikan ya. Yang kedua, 289 dan 8 orang karyawan dalam tahap proses pengangkatan menjadi karyawan tetap paling lambat di bulan Agustus sampai dengan September 2020 sejak ditandatanganinya kesepakatan ini. Jadi paling lambat yang kemarin diajukan ke kita itu paling lambat September. Ya. Yang ketiga, tali asi untuk Bu Salma diberikan sesuai dengan kesepakatan. Kita berikan selamat buat Bu Salma ya. Keempat, operasional truk CPO akan dimulai aktif berjalan kembali diperkirakan bulan Agustus. Ini bagi teman-teman yang CPO Agustus sudah normal ya. 5. Ibu Nurlita, mana Ibu Nurlita? Nah, Ibu Nurlita dipekerjakan kembali sebagai karyawan perawatan dengan status PKWT dan akan diajukan pada bulan September menjadi PKWTT. 6. Tenaga kerja lokal tetap diberdayakan sesuai skill yang dibutuhkan perusahaan. Ini tenaga kerja lokal, tolong nanti dengan aparat dan pihak kampung kita juga berkoordinasi bahwa kawan-kawan kita yang posisi di kampung-kampung ini harus dipekerjakan ya. Sesuai skill. Oke. 7. Seluruh pengurus dan anggota pengurus Komisariat FKUI KSBSI PTNPM yang ikut dalam perundingan dan musyawarah yang dilaksanakan di Disnaker Kabupaten Berau pada tanggal 6 Juli 2020 tetap dibayar HK-nya. 8. Seluruh buruh yang melaksanakan aksi mogok pada tanggal 14 dan 15 Juli 2020 harus tetap dibayar HK-nya dan tidak diberikan sanksi apapun. Jadi kalau sampai nanti ada intimidasi terhadap kita bagi teman-teman yang ikut aksi hari kemarin dan hari ini, laporkan pada kami ya. 9. Manajemen memberikan pembinaan terhadap seluruh karyawan agar terjalin hubungan kerja yang harmonis. 10. Dengan disepakatinya semua poin yang tertuang dalam kesepakatan, maka berakhir juga aksi mogok kerja terhitung pada hari ini jam 6 waktu Indonesia Tengah. Jadi pada hari ini, besok mulai kerja seperti biasa, tidak ada mogok pagi ya. Oke? Hidup buruh. Sebelum saya akhiri, pihak perusahaan Nicholas M. KTU, Rizky CSR, Arianus Asket, Niko Pasaribu Asket mengetahui Edi Wijaya Tambunan, Sem PT NPM, DPC Pak Ari, kemudian Sekretaris Pak Fransius Immanuel ya. Artinya ini sudah legal secara hukum, segala tuntutan kita sudah dipenuhi dan besok kita bekerja seperti semula ya. Kawan-kawan, sepakat ya? Oke, sebelum saya akhiri dan kami akhiri, marilah kita berdoa bersama di sini menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, bahwasanya apa yang kita perjuangkan tidak sia-sia. Artinya apa yang kita perjuangkan selama ini membuahkan hasil dan sesuai harapan kita ya. Baik, saya akan pimpin doa. Kita berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kami DPC berterima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin bisa dilanjut, Ketua. Mungkin begini, sedikit saya mau sampaikan karena ini kondisi sudah malam. Kasihan juga anak-anak kita yang ikut di dalam kegiatan kita. Yang saya mau sampaikan, ini bentuk perjuangan. Ya, ini bentuk perjuangan kawan-kawan yang bekerja di PT NPN. Harapan kami teruslah berjuang demi untuk kesejahteraan kalian di PT NPN. Ya, jadi saya mau sampaikan juga, tolong doakan Ibu juga, ya kan? Katanya dia juga mau balik. Jadi tolong didoakan sama-sama kalau bisa dibantu karena ada barang itu yang masih ada di rumahnya yang pertama. Ya, jadi saling membantulah, tolong diperhatikanlah beliau ya, sampai dia kembali pulang ke kampungnya. Terus saya juga kembali mau pesan kepada kawan-kawan di sini yang di bawah naungan FUI, kalau mau pulang hati-hati karena ini kondisi sudah malam, perjalanan juga saya lihat kan cukup tidak mungkin dengan kendaraan laju. Karena ini ada bawa anak, bawa istri, ya sama-sama kita berhati-hati ya. Saya rasa seperti itu. Terima kasih, tetaplah berjuang. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih. Kita terima kasih sama perwakilan kita DPC ini, ketua, wakil apa semuanya. Kalian sampaikan Pak Samsul atau ketua apalah semuanya. Kita terima kasih semua ya. Oh, jangan dulu pulang. Dan kedepannya tidak ada lagi kami dari PKPTN, saya mewakili semua anggota serikat di bawah naungan FKUI. Kami merasa bangga, terus kami bersyukur dan berterima kasih atas perjuangan pertama-tama dari Ketua DPC serta jajarannya dengan pengurus PK dan teman-teman yang lain sampai saat ini. Apa yang kami tuntut, apa yang kami harapkan semua sudah tercapai. Mudah-mudahan ke depannya kami lebih bersemangat lagi mendukung para pengurus-pengurus di DPC. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi FKUI. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih banyak Bu ya. Siaga diareki atuna perjuangan Bu ya. Mudah-mudahan berkah untuk Sulawesi, selamat laut Sulawesi. Jangan lupakan kita semua di sini keluarga deh Bu ya. Gue anggota mana Ki. Makasih Bu deh. Mama. Kita Mama sejahtera lah Mama ya. Kalau tidak ada DPC ini tidak ada. Aku secara pribadi kalau nak tembusna tak hancur naik ya opo. Mama ya Mama ya. Makasih Bu ya. Makasih. Terima kasih. Ya, makasih ya. Nanti kita sama-sama. Makasih Bu. Oke, ya. Terus berjuang ya. Terus berjuang, jangan ya. Belum kayak ya. Ibu. Hai, hati-hati jangan ngebut sampai di barat. Pelan-pelan, jangan ada yang ngebut. Sudah dari semua. Sementara ternak saya. Hati-hati semua. Amelina ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan semua. Pakai bahasa Bugis enggak Pak? Teman, yang sudah bantu saya. Sudah bantu saya ini. Sudah bantu saya orang ini. Di sini tidak ada anuna saudara anak di sini. Terus Orang-orang jika orang anu ada kayak bantu. Oke lah Mama sotenan ya. Nah perjuangan nah inilah Mama